Yayasan Hang Tuah Wilayah Jakarta dan Bogor terus berkomitmen menghadirkan inovasi pendidikan di era digital, salah satunya melalui kegiatan workshop penerapan deep learning untuk analisis pembelajaran berbasis STEAM. Kegiatan ini diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu Rabu, 20 Agustus tahun 2025 dan Jumat, 29 Agustus tahun 2025. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 8.32 waktu Indonesia Barat, workshop penerapan deep learning untuk analisis pembelajaran berbasis STEAM di era digital secara resmi saya nyatakan dibuka. Workshop dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Yayasan Hang Tuah, Dr. Dani Ahdani. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, khususnya deep learning, dalam mendukung pembelajaran berbasis STEAM yang kreatif, interaktif, dan sesuai tuntutan zaman. Pada pertemuan pertama, peserta mendapatkan pemaparan materi mengenai konsep dasar deep learning, penerapan analisis data pembelajaran, serta strategi integrasi STEAM dalam pembelajaran modern. Guru-guru diperkenalkan dengan berbagai tools digital yang dapat membantu menganalisis perkembangan siswa, sekaligus merancang aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Ini siapa baca Nando, Pak Nando atau Ibu. Ini materi cara pembuatan rencana pembelajaran mendalam. Siapa? 8334 itu apa aja? Nah, ini kita belum lihat dari komunikasi. Iya. Setelah itu coba katakan berapa yang hafal dari 8 itu. Ya, sehafalnya Ibu baca. Suasana penuh semangat dan antusiasme terlihat dari para pendidik yang menyimak, mencatat, dan aktif bertanya kepada narasumber. Sesi diskusi menjadi ruang interaktif, di mana peserta dapat berbagi pengalaman sekaligus memperdalam pemahaman tentang pemanfaatan teknologi deep learning dalam kegiatan belajar mengajar. Seminggu kemudian, pada Jumat 29 Agustus tahun 2025, workshop kembali dilaksanakan. Kegiatan diawali dengan review singkat materi yang telah dipelajari pada pertemuan pertama sebelum masuk ke sesi praktik. Bisa krisis, ya, bisa apa itu? Boleh, banyak ya. Nah seperti itu. Jadi ini kita memang dibutuhkan sekali kreativitas. Biasanya mau penerimaan murid baru itu biasanya anak belum bisa membaca. Ini area mana yang saya inginkan baik untuk mengembangkan di mana. Kita menanyakan bahwa membacanya agak sulit, menulis sulit. Terus dipetakan ke arah mana? Karena ketika pas pemilihan ini sangat susah, dia pengen pindah sekolah. Asesmen dulu pas lama, baik itu bekerja sama dengan rekanan atau kita sendiri. Kita lihat nih dari sini. Tapi yang terjadi adalah kalau kita kerja sama dengan rekanan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan asesmennya. Artinya memang kita harus sampai kepada titik kemampuan belajar anak ini apa. Kalau seandainya si anak ini kinestetik, maka Bapak mengajarkan, memberikan pembelajarannya itu jangan berupa ini A, mana A? Tulisannya gimana?
Bisa nggak sih anak? Ayo kita bentuk A. Bapak siapkan di lantai. Itu ada tulisan, kita bikin besar, si anak ikutin huruf A. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Ulangi terus sampai dia paham bahwa itu adalah huruf A. Peserta kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi tugas untuk merancang model pembelajaran berbasis deep learning dan STEAM yang nantinya dipresentasikan di depan kelompok lain. Satu persatu kelompok maju ke depan untuk menampilkan hasil kerja mereka. Dalam simulasi ini, para guru mempraktikkan bagaimana deep learning dapat digunakan untuk menganalisis data siswa, serta bagaimana prinsip STEAM diintegrasikan dalam aktivitas belajar. Dan pensil warnanya Ibu, kita mau beli ikan sebanyak 20. Ya, 20 ekor. Tadi kita sudah berbelanja ikan 20, akan dimasak pesmol katanya sebanyak 10. Nah, kita hitung ya ikannya ya. 1, 2, 3, sebanyak 20. Kemudian akan dimasak ibu 10. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sisanya tinggal berapa ya, Nak? Ayo, anak-anak, sisanya tinggal berapa? Ikannya 20. Tinggal 10. Oh, tinggal 10. Tugasnya observasi ya? Iya. Saya kira cuma memandang aja. Cuma untuk pembelajaran kali ini, yaitu untuk pembagian kelompok. Iya, pembagian ukuran. Cuma memang waktunya memang hanya 10 menit. Jadi biasanya kan hampir 30 menit, cuma memang waktu sih. Cuma ukurannya biasanya untuk pembagian kelompok. Yang tadi sebenarnya kan ada pemetaan di SD, baik yang audio, visual dan ini ada kelompok itu pemetaan kelompok. Untuk menjadikan aktivator pengukuran dan sebagainya. Karena kebiasaan kita di kelas maunya buru-buru. Sintaknya, urutannya tolong diperjelas. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut kelompok berikutnya. Selamat pagi semuanya. Iya. Gimana kabarnya? Hari ini sekolah tadi manis gak? Enggak ya, semangat ya. Ketemu ikan berenang di lautan, kejar-kejaran. Iya. Yang itu hidupnya di mana ya? Air. Di air, iya. Airnya air apa nih? Air tawar atau air laut? Ya, air laut. Itu dia. Nah, hari ini anak-anak akan menggambar ikan kembung. Bisa nggak gambar ikan kembung? Setelah setiap presentasi, narasumber memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan pembelajaran. Peserta saling bertukar ide dan pengalaman, memperkaya wawasan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Makan ikan nggak? Nah, kita coba yuk hari ini kita akan belajar tentang ikan. Nah, itu persepsi itunya munculkan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti berikutnya saya harap nanti pas yang terakhir itu udah semakin sempurna. Ya Bapak Ibu ya, semakin terakhir
pembelajaran, kita berdoa. Terus sama masing-masing berdoa, mulai. Oke, jadi minggu lalu kita habis belajar tentang XLAO, laporan hasil observasi. Jadi untuk di minggu ini kita belajar bagaimana caranya mengkritik, tapi dengan cara yang santun dan juga lucu. Oke, saya akan menampilkan video tentang video stand up komedi yang bernama Zalmi Mengkritik. Ya Ibu, jadi dulu saya kan mau ngasih tahu ya ke teman-teman jadi tata tertib. Nah, cuman mereka bersikap yang tidak kurang menyenangkan dengan saya Bu, karena saya dianggap jadi anak guru bukan anak tulis tata tertib gitu Bu. Gimana ngomongnya dia? Ngomongnya ini Bu meledekin saya, kamu anak cemen, kamu anak guru, kamu gak usah temenan sama kami, anak suku kamu katanya gitu Bu. Terus gimana perasaan kamu waktu dikatain cupu? Awalnya sih saya marah Bu, karena kan saya ingin menertibkan teman-teman saya Bu yang kurang tertib. Tapi ya akhirnya saya tetap menjalankan tugas saya untuk menuliskan tata tertib gitu Bu. Jadi bagi kami dari poin 1 sampai dengan poin 21 itu di poin 6 kita memberikan pertanyaan dan memancing peserta untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TK Hang Tua 2 dan ini rekan kami dari TK Hang Tua 1. Ya. Kami menjadi satu menjadi kelompok umur-umur. Kami punya kiat-kiat Ibu. Kiat-kiatnya yaitu adalah Cakep. Selamat pagi anak pemulung. Apa kabarnya hari ini? Wah, sebelum belajar kita semangat dulu yuk. Siapa hari ini yang semangat? Kita harus semangat. Gak boleh loyo-loyo. Ya, harus semangat, harus anak-anak pintar. Ya, yuk kita mau semangat dulu yuk. Kita nyanyi lagu dulu yuk. Siapa yang tadi sudah sarapan? Saya. Iya, sarapan dulu. Kalau anaknya semuanya semangat. Di sini kita belajar memasakkan. Nah, di sini ada belajar memasakkan. Di sini ada guritannya 1. Berarti nanti anak-anak menarik ya. Menarik ke angka 1. Nah, gitu ya. Di angka 1 tarik. Ini ada berapa umur-umurnya? 3. Tarik ke angka 3. Bisa anak Bu Guru? Siapa yang bisa? Saya. Mana tunjuk tangan dulu. Pengalaman saya karena konsentrasi yang pertama, tujuan pembelajarannya terkait secara khusus. Ya, kemudian balik lagi ke kelompok dua Bu, terlalu banyak penjelasan materi. Itu menurut kami ini seperti itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat, udah pada sarapan belum? Salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari satu hal ya, yang akan memperkaitkan dengan hubungan Pancasila dengan ideologi negara. Nah, sebelumnya ideologi negara kan masih belum familiar ya. Anggap aja ideologi negara itu adalah
sebuah kota. Kalau saya perwakilan dari kelompok KRI Cakra, untuk yang pertama mungkin dari kami itu ada beberapa hal yang tadi tidak ada, seperti tadi presensinya tidak ada, terus penyampaian materi di kegiatan sebelumnya juga tidak tersampaikan, sama mungkin pemanfaatan digital ya itu kurang terlihat gitu aja. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan Pancasila mengenai simbol Pancasila dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Pancasila satu, Tuhan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat apa tuh ya? Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi kita mendengar sama-sama. Yang pertama, mohon maaf mohon izin berdoa waktu pertama pendahuluan. Yang kedua, medianya kan anak SD ya Bu ya, sampai sama anak TK. Jadi medianya disetel dengan gambar. Ala Ibu mohon maaf ya, bukan kritik, bukan apa, tapi pemasaran yang membangun ya Bu ya. Yang pertama, Ibu dalam mengajar itu kurang semangat. Itu yang pertama ya. Jadi kayaknya nada intonasi itu terlalu mengaruh. Jadi mulut yang ngantuk dia sekarang ngantuk. Jadi kasih semangat Bu. Jadi seperti saya semangat terus ya kan. Ya. Jadi dia pertama harus lebih gerak, kita gerak. Ya, SPG-nya harus lebih mantap gitu loh. Ya kan, kalau perlu minum itu buku Bima. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tentang non-lokomotor. Tapi sebelum mengenai non-lokomotor, ada yang tahu nggak 3 gerak dasar dalam olahraga? Itu gerakan namanya manakul. Ya, sekarang coba kamu praktekkan seperti apa? Iya, oke. Workshop ditutup oleh Ketua Pengurus Cabang Jakarta Yayasan Hang Tuah. Melalui rangkaian kegiatan 2 hari ini, Yayasan Hang Tuah berhasil menghadirkan sebuah momentum penting bagi para pendidik untuk semakin siap menghadapi tantangan pembelajaran di era digital. Maka dengan mengucap syukur Alhamdulillah, pada hari ini Jumat tanggal 29 Agustus 2025 pukul 14.25 secara resmi workshop penerapan dan learning saya nyatakan ditutup.